Selamat siang semuanya, nama saya Gabriela Almispat Krisimantiri dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, hari ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester untuk wawasan dunia Kristen. Berikut wawancara yang saya sudah lakukan. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Aldo Badang, Pendeta Gereja Kristus, dan saat ini melayani di Gereja Kristus Gading Serpong, sekaligus juga di Sinode sebagai ketua satu yang membidangi ibadah, doktrin, dan tata gereja. Menjawab pertanyaan untuk Gabriela Mandiri tentang intermediate state dan masa tribulasi sebagai tanda sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama mengenai intermediate state, ini adalah istilah yang merujuk pada rentang waktu setelah kematian tubuh seseorang sampai saat ia mendapatkan tubuh yang baru ketika Tuhan Yesus datang kembali. Saat jiwa seseorang memasuki intermediate state, jiwanya sadar dan juga menikmati satu sukacita bersama dengan Kristus, di hadapan Kristus sendiri. Nah, berbeda dengan konsep lain yang disebut dengan soul sleep, di mana dalam pengertian ini, jiwa seseorang itu tidak sadar setelah dia meninggal dan sampai pada kedatangan Tuhan. Konsep ini, konsep soul sleep ini pertama kali muncul di tahun 1830-an. Seorang yang bernama Arno Biuska, dia berpendapat bahwa jiwa tidak dapat eksis tanpa tubuh, kecuali Allah menjaganya sampai nanti kebangkitan tubuhnya. Pandangan ini kemudian diadopsi oleh kelompok yang tak kenal saat ini, ada Seventh-day Adventist dan Jehovah's Witness. Pandangan soul sleep ini menyimpang dari pemahaman yang dipegang umumnya oleh gereja-gereja, yakni tentang intermediate state, seperti yang dinyatakan di atas. Dan beberapa nas Alkitab yang dapat memberikan gambaran atau meneguhkan adanya kesadaran setelah kematian dapat dilihat di Wahyu 20 ayat yang keempat, di mana jiwa-jiwa para martir, mereka yang sudah meninggal karena iman, mereka berseru-seru kepada Allah memohon keadilan. Jadi jiwa-jiwa ini, mereka yang sudah meninggal karena iman mereka dalam penganiayaan, mereka berseru menantikan keadilan dari Allah. Lalu kita juga bisa melihat misalnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Juga tentu kita bisa mengingat peristiwa seorang yang di samping Kristus ketika disalib. Tuhan mengatakan bahwa hari itu juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kondisi di mana dia sendiri bisa menyadari, bisa tahu pada hari itu. Itu yang pertama mengenai intermediate state, secara ringkasnya demikian. Jadi ada kesadaran yang penuh, sukacita yang penuh, walaupun masih dalam satu penantian untuk kebangkitan tubuh yang kekal yang akan diberikan setelah sangkakala berbunyi dan mereka yang meninggal yang lebih dulu mendapatkan tubuh yang baru, kemudian yang hidup pada masa kedatangan Kristus, mereka diubahkan dengan sekejap mata. Saat tubuh mereka tidak mengalami kematian, tetapi mereka diubahkan dengan sekejap mata dari tubuh yang fana kepada tubuh yang baru. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik sekali pertanyaannya. Memang ini pertanyaan banyak orang juga sih. Bagaimana keadaan mereka yang sudah meninggal? Kita kenal ada istilah intermediate state, masa antara
Jadi masa antara maksudnya waktu mereka yang sudah mati, mereka menunggu kebangkitan tubuh. Nah, dalam masa antara ini, keadaan orang-orang yang meninggal itu seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, kita perlu juga mengerti dulu tentang konsep waktu. Jadi, kita semua yang hidup sekarang ini dalam dunia ini, kita ada dalam waktu kronos. Jadi di dalam hidup kita sekarang ini ada dua waktu, kronos dan kairos. Dalam Alkitab ada tiga ya, ada kronos, ada kairos, ada aion. Aion ini waktu kekekalan. Nah, kronos itu bicara tentang kronologi ya. Jadi kemarin, hari ini, besok, pagi, siang, malam, dan seterusnya. Sedangkan kairos itu bicara kesempatan. Nah, aion itu dalam kekekalan itu ya tentu tidak ada urutan waktu kronos seperti kemarin, hari ini, dan besok. Itu sebabnya kita mengalami kesulitan ketika kita berusaha untuk memahami apa yang terjadi di dalam kekekalan. Karena mau tidak mau kita akan memikirkan kekekalan itu dengan konsep waktu kronos seperti yang kita sedang hidupi sekarang. Nah, Alkitab menjelaskan tentang kehidupan di dalam kekekalan ketika orang berpindah dari dunia yang sementara ini. Alkitab menjelaskannya ya tentu harus memakai bentuk atau konsep waktu kita kronos. Maka itu ada urutan. Jadi setelah orang mati, seseorang meninggal, sebelum dia dibangkitkan tubuh, ada kebangkitan tubuh, dia masuk dalam masa antara, intermediate state. Maka itu kita mendengar istilah ini, jadi orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka ada di intermediate state, itu satu tempat ya. Pertanyaannya yang sedang ditanyakan ini adalah bagaimana keadaan mereka? Ya kalau mau dijawab secara ini ya saya juga nggak tahu. Alkitab panjang menjelaskan, dan itu pun mungkin hanya ada satu ayat di dalam Wahyu. Kalau kita perhatikan Wahyu ya, bentar saya lihat dulu. Di dalam Wahyu pasal yang ke berapa tadi ya? Wahyu pasal 6 ayat 9. Di sana Yohanes melihat, dibilang, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi yang dilihat itu jiwa-jiwa. Bagaimana kita mengerti hal ini? Itu berarti kalau berdasarkan ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka yang meninggal, yang ada di intermediate state ini dalam bentuk roh spiritual, jadi non fisik, sampai nanti kebangkitan kelak. Nah, lagi-lagi ini kesulitan kita ya. Jadi seolah-olah orang yang mati itu dia masuk dalam intermediate state, lalu tunggu waktu, kemudian dibangkitkan lagi. Berarti ada urutan waktu. Sementara di dalam kekekalan tidak ada lagi waktu kronos. Inilah kesulitan kita untuk memahami. Tetapi kalau kita bertanya bagaimana keadaan mereka, ya jawaban yang singkat adalah mereka masih dalam bentuk, atau mereka, roh mereka atau jiwa mereka yang ada di situ. Tubuh yang sementara itu kan sudah hancur. Nah, sekarang mereka menunggu untuk melakukan kebangkitan tubuh atau mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Nah, seperti apa tubuh yang mulia itu? Ya, saya juga tidak bisa jelaskan ya. Yang pasti Tuhan Yesus sebagai buah sulung, dia yang bangkit dengan tubuh kemuliaannya, ya hanya itu gambarannya. Tapi seperti apa itu, ya kita tidak bisa lebih jauh menafsirkannya. Yang pasti ada tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu seperti apa? Apakah seperti Yesus yang
tidak dibatasi oleh ruang, sehingga tiba-tiba dia bisa hadir di ruangan bertemu dengan murid-murid atau seperti. Tapi juga kan masalahnya masih bisa disentuh, dia masih juga bisa makan ikan bakar dan lain sebagainya. Nah itulah, tapi itu kan sudah dengan tubuh kemuliaan. Nah itu seperti apa? Ya saya mungkin belum bisa jawab sekarang, tapi yang saya mau pastikan sesuai pertanyaannya, bagaimana keadaan mereka di intermediate state? Jawabannya, mereka dalam bentuk spiritual, secara roh aja jiwa mereka, dan tubuh tidak ada. Nah, kalau saya jawab begini kan, berarti mereka tunggu waktu lagi. Ya, kita berpikir dengan konteks waktu kita, tapi dalam kekekalan tidak harus seperti begitu. Mungkin itu dulu jawabannya ya. Terima kasih. Bagaimana menurut Bapak Ibu keadaan manusia ketika berada di intermediate state atau masa antara sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Salah satu tanda sebelum kedatangan Kristus untuk yang kedua kali adalah terjadinya tribulasi atau masa sengsara dalam Matius 24 ayat 29 dan Matius 24 ayat 15 sampai 21. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai masa tersebut? Selanjutnya kita melihat pertanyaan yang kedua mengenai masa tribulasi. Jadi masa ini adalah bagian dari pengajaran akhir zaman atau eskatologi yang lebih banyak diyakini oleh para milenialis, ya, mereka yang percaya adanya 1000 tahun pemerintahan Kristus di bumi ini secara literal. 1000 tahun di dunia ini. Ada dua macam milenialis. Yang pertama pre-milenialis atau di awal 1000 tahun Kristus akan datang, dan ada yang post-milenialis, mereka percaya bahwa Kristus datang di akhir dari 1000 tahun tersebut. Nah, bagi para milenialis, biasanya kedatangan Kristus itu didahului oleh masa kesusahan besar atau yang kita kenal tadi dengan istilah tribulasi, di mana ada yang melihat ini sebagai satu jangka waktu 7 tahun, ya, 7 tahun seperti yang diungkapkan dalam kitab Daniel, yang kemudian dipisah antara 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Itu diyakini berdasarkan pemahaman para milenialis terjadi di awal 1000 tahun itu, menjelang kedatangan Kristus. Masa tribulasi ini juga boleh dikatakan juga ada beberapa corak atau macam, ya. Jadi yang percaya bahwa kedatangan Kristus terjadi di awal sebelum masa tribulasi. Jadi pada masa itu Kristus mengangkat, atau ada pengangkatan orang-orang percaya, sehingga gereja atau orang percaya itu tidak mengalami masa kesusahan besar. Nah, ini dipopulerkan dengan film-film. Ada film Left Behind yang mencerminkan, menggambarkan orang-orang yang diangkat, dan sebagian orang Kristen juga tertinggal, tidak diangkat. Mereka masuk masa kesusahan besar. Sementara yang lain diangkat dan akan memerintah dengan Kristus di awan-awan. Ada pemahaman yang seperti itu. Nah, ada lagi yang disebut sebagai kelompok amilenialis. Ini percaya bahwa 1000 tahun itu sebenarnya adalah masa saat ini, atau masa gereja, di mana Kristus sudah memerintah sebagai raja. Nah, mulai dari saat satu pernyataan Kristus ketika Dia mengatakan segala kuasa di surga, di bumi telah diberikan kepadaku. Dalam Matius pasal 28. Jadi Kristus sudah memegang pemerintahan sebagai raja. Itu yang diyakini.
oleh para milenialis, dan dengan itu maka setiap pelayanan pemberitaan Injil itu kuasa-kuasa iblis itu dikekang, tidak ada aktivitas yang dapat mereka kerjakan menghalangi pemberitaan Injil dalam pengertian menghambat orang-orang yang Tuhan pilih untuk selamat. Nah, buat milenialis, masa tribulasi ini tidak dimengerti seperti yang dimengerti oleh para milenialis menjadi tanda kedatangan. Tetapi orang-orang milenialis ini juga percaya bahwa dunia ini tidak semakin baik, yang akan ada juga masa-masa yang makin buruk, kejahatan yang meningkat, dan semua usaha-usaha untuk menghancurkan atau menghambat pekerjaan Tuhan, orang-orang makin jahat, dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan masa tribulasi, masa kesusahan besar, itu lebih cenderung dipahami oleh teman-teman, saudara-saudara kita yang melihat 1000 tahun ini sebagai sesuatu yang literal, tetapi akan terjadi nanti. Kapan terjadinya? Buat mereka itu indikasinya nanti diawali dengan masa tribulasi dulu, baru kemudian 1000 tahun. Dan kemudian kedatangan Kristus. Nah, jadi apa yang kita bisa lihat di sini ketika kita bicara masa tribulasi, maka ada dua perbedaan. Perbedaan yang pertama bahwa para milenialis yang percaya adanya masa tribulasi real menjelang kedatangan Kristus, dan yang tidak melihat ada kesusahan besar yang mencakup keseluruhan dalam pengertian seperti yang dimengerti para milenialis tadi. Walaupun dikatakan memang dunia akan makin buruk, makin kacau, makin banyak kerusakan, ada gereja juga akan mengalami tantangan yang tidak kecil, ada usaha-usaha menghambat. Tapi di dalam semua itu, gereja tetap bertahan sampai nanti kedatangan Kristus untuk menghancurkan si musuh itu sendiri. Kiranya ini bisa menolong memahami dan memberikan gambaran singkat mengenai masa tribulasi sebagai satu tanda kedatangan Kristus dari pihak teman-teman yang percayai 1000 tahun secara literal yang akan terjadi nanti ke depan. Sementara yang amilenialis melihat bahwa kedatangan Kristus bisa terjadi kapan saja, saat-saat ini telah melihat ada begitu banyak juga tanda-tanda, misalnya kejahatan yang terus akan makin meningkat, orang tidak mempedulikan agama lagi, tidak mengindahkan, mengingkari kekuatan ibadah itu, makin mencintai diri sendiri, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua itu tentang tribulasi, masa siksaan. Ya, konsep tentang tribulasi ini dikaitkan dengan pengangkatan gereja. Apakah gereja diangkat baru datang tribulasi, masa siksaan, atau terjadi di tengah-tengah? Gereja diangkat itu ketika di tengah-tengah masa tribulasi. Dan yang ketiga, apakah gereja diangkat di akhir masa tribulasi? Nah, ini kan pertanyaannya yang mana? Ya, kalau ditanya kepada gereja masa kini, pasti orang gereja lebih memilih, kalau harus bisa dipilih ya, kita memilih kalau boleh sebelum datang masa siksaan itu gereja sudah diangkat atau orang percaya sudah diangkat. Nah, sebelum memilih mana yang kemungkinan, mungkin kita perlu tahu juga bahwa sebenarnya masa siksaan itu tujuannya apa?
tribulasi itu, masa itu tujuannya apa. Nah, kitab Wahyu secara jelas berbicara mengenai masa tribulasi ini. Dia menjelaskan mengenai atau menjelaskan soal nubuat mengenai bagaimana Allah akan mencurahkan murkanya ke atas bumi pada masa tribulasi. Memang akan menjadi sesuatu yang tidak konsisten bagi Allah jika dia menjanjikan orang percaya tidak akan mengalami murkanya, namun membiarkan mereka tetap berada di bumi pada masa tribulasi. Ini berarti tidak konsisten ya. Di fakta bahwa ada bagian Alkitab menyatakan janji Allah untuk melepaskan orang Kristen dari murkanya tidak selamanya setelah bagian yang menyatakan janji Allah untuk mengangkat umatnya dari bumi. Nampaknya menghubungkan kedua peristiwa ini. Jadi makanya betul juga pertanyaannya, pengangkatan gereja itu terjadi kapan? Pada masa tribulasi, sebelum tribulasi, di tengah tribulasi, atau setelah tribulasi. Nah, Wahyu pasal 3 ayat 10 di sana dikatakan Kristus berjanji melepaskan orang percaya dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia. Ini bisa berarti dua hal ya. Yang pertama, Kristus akan melindungi orang-orang percaya di tengah pencobaan. Dan yang kedua, Allah akan membebaskan orang percaya dari pencobaan. Nah, kalau kita lihat dua penafsiran ini, maka kita harus memahami bahwa gereja mau tidak mau perlu memahami ini bahwa seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, pengangkatan gereja di situ, ini mendukung pandangan yang pertama. Tentu pandangan pertama itu adalah pra-tribulasi. Jadi jika Alkitab ini ditafsirkan secara harafiah, kalau kita mau konsisten, maka pandangan pra-tribulasi menjadi pandangan yang paling konsisten dengan Alkitab. Artinya gereja diangkat sebelum masa siksaan itu terjadi. Tapi ya ada juga hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah Roma pasal 8 juga beritahu kepada kita tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penderitaan, penganiayaan kah? Tidak bisa. Itu berarti kita juga bisa berpikir begini, mau diangkat sebelum siksaan, di tengah siksaan, di akhir siksaan. Bagi orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus, masa itu bukan masa yang perlu ditakuti. Karena apa? Ya karena Tuhan yang melindungi. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk melewati masa itu. Tapi juga yang lain yang perlu kita juga mungkin bisa pikirkan adalah ada juga mengatakan masa tribulasi itu sedang terjadi sekarang di akhir zaman. Kan sudah ribuan tahun sejak Yesus mati sampai dengan hari ini. Maka ada juga menafsirkan masa tribulasi siksaan itu sedang terjadi sekarang. Mungkin tidak secara serentak, tapi di beberapa bagian dunia gereja sudah mengalami masa siksaan itu. Jadi intinya kita tidak bisa menghindari tribulasi. Kalau pemahaman yang terakhir yang saya jelaskan. Tapi apa yang harus kita pilih sekarang? Kalau disuruh pilih ya tentu semua akan pilih. Kalau boleh jangan masuk ke dalam masa itu. Dan kalau berdasarkan ayat-ayat yang kita perhatikan tadi, maka gereja akan diangkat sebelum masa tribulasi. Ya ini pandangan saya sih. Tapi kiranya ini memberikan pemahaman atau memberikan pencerahan apa yang sebenarnya sesungguhnya terjadi sebelum Yesus datang. Terima kasih ya. Kiranya bermanfaat.